Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ronsi Wijaya dan hari ini di video ini saya akan menjelaskan tentang template yang akan teman-teman pakai di mata kuliah kewirausahaan. Ya, aduh salah template sebentar. Bukan ini teman-teman. Mana ya? Nah ini dia. Oke, udah kelihatan ya. Ya, jadi di sini ini ada template yang saya sajikan nanti dalam formatnya Excel ya. Jadi pertama kali teman-teman perhatikan di bagian atas ini. Nah ini adalah profil dari masyarakat yang akan kalian dampingi untuk menjadi atau memiliki bisnis sociopreneurship. Jadi silakan ditulis profil lokasi masalah SDGs, nama desa, kota, kabupaten, tempat provinsinya. Terus kemudian ditulis di sini profil masyarakatnya di desa itu, desanya seperti apa. Ini teman-teman bisa ambil dari Wikipedia. Terus kemudian foto satu dan dua lokasi saat kalian observasi. Nah, di bagian bawah sini, ini ada problem. Nah, ini di sini ya. Jadi ada problem solution, data itu penting teman-teman, termasuk data problem solution. Jadi kalian pastikan ada 10 data yang akan kalian cari. Terus kemudian di bagian problem ini isinya adalah masalah-masalah di masyarakat. Silakan ditulis di sini masalahnya apa. Kemudian solusi di sini adalah kondisi positif dari masalah tersebut. Setelah ini akan saya jelaskan beserta contoh. Jadi ini untuk pengantar dulu aja ya. Kira-kira pemetaan kanvasnya seperti apa. Jangan lupa di setiap masalah ini kalian pertimbangkan apakah masuk isu SDGs atau tidak. Jika masuk, tuliskan di sini SDGs-nya apa. Terus kemudian bagian kedua ada ide bisnis. Sebentar, ini saya matikan dulu aja freeze-nya biar lebih leluasa. Nah, jadi di bagian ide bisnis, urutan eksekusi ini adalah urutan eksekusi dari solusi. Kalian urutkan di sini. Jadi dari solusi tadi itu eh, mana mana-mana dulu aja yang mau dieksekusi. Terus kemudian baru kalian dipikirin di sini dari solusi tadi produknya apa. Itu ya. Ya ini aduh ini makin contoh nih. Nah, ini terus kemudian nanti setelah itu teman-teman masuk ke brand identity. Di sini ada kalian bikin namanya. Nama adalah perpaduan nama sama kategori produk. Nanti akan saya jelaskan di contoh juga. Terus kemudian ada slogan. Slogan ini akan menjawab why we ini adalah konsumen ya. Kenapa sih konsumen harus membeli produk kalian? Ngomongnya produk. Terus kemudian statement di sini bagian ini menjawab bagaimana bisnis kalian mengatasi masalah. Kemudian tutup dengan logo. Nah, sekarang kita akan coba lihat contohnya ya. Nah, ini dia. Jadi ini contohnya adalah desa KKN yang pernah saya dampingi. Nah, bagian profil, nama desa ini ya. Silakan ditulis. Di sini nama desanya adalah Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo. Provinsinya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelahnya di sini ini saya ambil dari Wikipedia. Profilnya Banjarsari adalah sebuah kelurahan di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di kawasan pegunungan Menoreh, wilayah ini berada di dataran tinggi, yaitu 450 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Dengan landscape perbukitan, sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai peternak dan juga petani. Kebalik. Nah, ini foto, foto lokasi masalah SDGs. Ini foto petani saat panen singkong. Terus kemudian ini foto saya dan tim KKN saat
penyampaian apa perkenalan dan juga penyampaian proker ya di di mana namanya di lokasi Desa Samigalu. Nah, sekarang kita coba lihat lebih detail di bagian masalahnya. Nah, ini di sini saya sudah tuliskan ada 10 masalah. Jadi problemnya adalah masalah di masyarakat. Ini bagian paling penting karena ini adalah data yang akan kita olah nanti. Yang pertama ada produksi singkong berlimpah dan belum diolah secara maksimal. Di sini saya lihat nih masuk kategori SDGs apa enggak. Oh ternyata ada nih industri innovation infrastructure. Jadi di sini warga belum bisa mengakses inovasi pengolahan singkong ya. Terus kemudian ada juga pengetahuan warga masih pada belum tahu bagaimana mengolah singkong secara maksimal, berarti ada quality education. Nah, dari masalah ini kan versi positifnya nih, produksi singkong berlimpah dan belum diolah secara maksimal. Kata yang berkonotasi negatif adalah belum. Maka solusi belumnya ini diganti jadi positif. Sudah, kebalikannya. Produksi singkong berlimpah dan sudah diolah secara maksimal. Nanti nomor dua juga sama di sini. Produksi kelapa berlimpah dan belum diolah secara maksimal. Nah, ini kebalikannya. Terus sama sampai nomor 10. Terus nanti kalian baca sendiri aja ya. Untuk contohnya sudah saya letakkan di apa namanya di my class. Dan di sini intinya ini problem adalah masalah yang kalian temui saat observasi di lapangan. Dan kemudian solution ini problemnya dikopas aja ke solution. Perhatikan kalimat yang berkonotasi negatif diubah jadi positif karena itu adalah kondisi pada saat solusi nanti apa yang ditargetkan. Ini contohnya lagi nih, apalagi ya nih. Nomor 4, nomor 5, lampu penerangan jalan masih kurang, membuat perjalanan di malam hari tidak aman. Di sini kata yang berkonotasi negatif adalah kurang dan tidak aman. Jadi di sini lampu penerangan jalan sudah banyak, tadi sedikit jadi banyak, membuat perjalanan di malam hari menjadi aman. Ini malam ya. Nah, malam hari aman. Nah, kemudian di sini kita urutkan eksekusinya. Jadi, kalau teman-teman lihat urutan eksekusi, urutan solusi sama eksekusi ini berbeda walaupun isinya sama. Cuma di sini aku urutkan kira-kira mana nih yang mau kita eksekusi duluan. Nah, jadi ide bisnis yang saya pikirkan berdasarkan solusi yang sudah ada, kan solusinya kalau diperhatikan ya ada produksi singkong berlimpah dan sudah diolah secara maksimal, begitu juga kelapa. Terus kemudian warga suka bermain voli dan sudah memiliki lapangan, ada pelang penunjuk arah, lampu penerangannya sudah banyak, warga tidak lagi bakar sampah non-organik, masjid rame, TPA setiap hari, sama akses air terjunnya bagus, dan terakhir tanah terbengkalai dimanfaatkan warga dengan dasar hukum yang mereka sudah ketahui. Nah, di sini, ini nih yang bagian paling penting teman-teman. Saatnya kita menganalisa, mengurutkan dulu, kemudian kita analisa produknya apa. Yang pertama, warga suka bermain voli dan sudah memiliki lapangan. Nah, jadi di sini kan paket nama idenya adalah fun, oh sorry, tambahin wisata nih. Wisata, ini panjang ini. Wisata Volindeso. Ini adalah nama ide bisnisnya. Maka yang pertama, paket wisata ini akan mengajak wisatawan untuk bermain fun volley bersama warga dari asar hingga maghrib. Nah, pokoknya mereka bakal main volley sampai kelaparan. Yang kedua, tanah terbengkalai dimanfaatkan warga dan menemukan dasar hukumnya. Menghubungkan warga dengan Fakultas Hukum UMY untuk memanfaatkan tanah terbengkalai menjadi lapangan voli. Oke ya. Terus kebiasaan warga tidak lagi membakar sampah non-organik. Terus sampahnya diapain nih? Nah, di sini sampah non-organik dipilah dan dijadikan bahan untuk membuat perlengkapan lapangan voli, net, jaring,
di pinggir lapangan gitu ya biar bolanya nggak kemana-mana. Pembatas lapangan biasanya pakai garis atau pakai bambu. Nah ini dipikirin nih gimana caranya memanfaatkan sampah non-organik untuk menjadi bahan untuk bikin perlengkapan lapangan voli. Terus sudah ada pelang penunjuk arah sehingga tamu mudah mencari lokasi duku. Di sini membuat penunjuk arah bentuknya bisa pelang, bisa juga promosi seperti spanduk dan tim banner dari jalan besar ke arah lapangan hingga ke air terjun. Terus lampu penerangan jalan sudah banyak membuat perjalanan di malam hari merasa aman. Di sini membuat lampu jalan di sepanjang jalan dari jalan besar ke lapangan dan air terjun. Terus kemudian masjid ramai baik banyak yang sholat berjamaah. Setelah bermain voli tadi ya, wisatawan yang lapar ini akan diajak ke masjid untuk bersih-bersih dan sholat jamaah bersama. Terus kemudian akses air terjun sudah bagus dan membuatnya dikenal. Setelah sholat maghrib, wisatawan akan diajak untuk susur kampung menuju ke arah air terjun. Terus di sini ada produksi singkong dan kelapa berlimpah dan sudah diolah secara maksimal. Nah, di sini wisatawan yang kelaparan yang habis main volley tadi, tapi udah bersih-bersih ya, karena mereka udah sholat maghrib, wisatawan akan menikmati candlelight dinner dengan makan dan minuman olahan singkong dan kelapa ini ya, di area air terjun. Di area air terjun. Kemudian yang terakhir, anak-anak TPA setiap hari. Jadi di sini wisatawan menikmati dinner dengan suasana kampung Islami yang dibangun melalui suara anak-anak yang mengaji dan sholawatan di langgar di dekat air terjun. Dah, terus di sini kita coba bikin namanya perpaduan nama dan kategori produk. Nama namanya adalah wisata Volin Deso. Terus slogannya, kenapa nih kita harus beli ini? Bagi wisatawan, mereka sudah punya alasan. Kenapa harus datang ke wisata Volindeso? Karena ini nih, sehat itu fun. Jadi sehat itu menyenangkan. Tidak perlu ada rasa sakit. Sehat-sehat itu menyenangkan. Terus menjawab how your business solve the problem. Lalu setelah wisata Volindeso ini berjalan, bagaimana bisa mengatasi masalah? Nah ini. Jadi kalau tips dari saya, coba pilih masalah yang paling urgent dari nomor 1 sampai nomor nomor 10 ya. Dari masalah ini ada masalah apa? Kalau di sini sih aku lihat masalah yang paling urgent adalah sampah singkong. Singkong dan juga kelapa itu banyak tapi nggak bisa diolah. Maka di sini statementnya adalah semakin banyak paket wisata yang terjual, maka semakin banyak singkong dan kelapa warga Banjarsari, Samigalo Kulon Progo yang diolah dan terjual. Ini ya, jadi mekanismenya seperti ini. Nah, ini adalah logonya. Ada wisata Volindeso, ada slogannya Sehat Itu Fun. Oke, teman-teman, terima kasih untuk gabung atau sudah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.